kita keutamaan dari sedekah. Jumlahnya sangat banyak keutamaan sedekah itu ya. Berbasis pada Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalnya gini, coba saya bacakan ini. Saya dulu pernah menulis buku tentang keajaiban sedekah juga pada tahun 2000 berapa itu 2010 ya. Buku saya diterbitkan oleh Pustaka Iltizam tentang keutamaan sedekah. Nah, di antara keutamaan itu adalah membersihkan harta. Jadi sedekah itu bertujuan untuk membersihkan harta, karena harta yang diperoleh seseorang belum tentu milik mutlak total, milik mutlak dia sendiri. Allah mungkin menitipkan hak orang lain ada pada dirinya. Nah, ini yang jadi soal, sehingga perlu dikeluarkan untuk menyucikan mereka ya, menyucikan para pemilik harta itu. Misalnya Allah menjelaskan di surat At-Taubah ayat 103 itu, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Misalnya begitu ya. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Jadi fungsi sedekah yang disebut ayat ini sedekah ya. Para mufassir ada yang mengartikan zakat gitu. Itu untuk menyucikan, membersihkan para pemiliknya. Kemudian sedekah itu juga memang melipat gandakan pahala. Jadi Allah menegaskan di Al-Baqarah ayat 261 itu, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi yang dilipat gandakan di sini itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pahalanya ya. Pahalanya berlipat. Itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Jadi berlipat-lipat sampai 700 kali lipat ya. Bahkan di akhir ayat wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih melipat gandakan lagi pada siapa yang Dia kehendaki. Allah tidak hitung-hitung lagi. Mungkin lebih dari 700 kali lipat, mungkin 1000 kali lipat, dan seterusnya. Itu sudah terserah Allah saja. Nah, itu keutamaan sedekah. Nah, kemudian memang di dalam sejarah begitu, di dalam hadis-hadis dijelaskan mengenai keutamaan bersedekah secara material ya. Jadi memang ada yang Allah berikan balasan langsung gitu. Jadi ketika seorang bersedekah, memang Allah lipatkan pula balasannya dalam bentuk materi, itu ada ya. Misalnya nih saya ceritakan kisahnya Ummul Mukminin Aisyah ya. Itu di buku saya juga saya tuangkan itu. Jadi satu ketika itu Ummul Mukminin sedang berpuasa dan tidak memiliki makanan kecuali sepotong roti kering gitu. Kemudian Aisyah memerintahkan pelayannya supaya memberikan roti kering itu kepada peminta-minta. Jadi ada peminta-minta yang datang kepada Aisyah ketika itu. Kemudian si pelayannya mengatakan, tidak ada lagi makanan untukmu saat berbuka. Kata Aisyah, berikan roti itu kepadanya. Jadi dia mengulang perintahnya. Maka pelayan itu pun kemudian memberikan dengan berat hati, karena itu memang jatah makanan tuannya ya, Siti Aisyah itu. Nah, di sore hari itu sebelum waktu berbuka datang, itu mereka dikejutkan dengan hadiah seekor domba dari seseorang yang tidak disangka-sangka. Jadi Aisyah bersedekah dengan sepotong roti, kemudian sore harinya ada hadiah seekor domba. Maka Aisyah pun kemudian berbuka dengan daging domba itu. Nah, ia berkata kepada pelayannya ketika itu, makanlah makanan ini lebih baik daripada sepotong rotimu tadi ya. Jadi ini ada balasan dari Allah yang cash berupa materi juga ya. Misalnya lagi ketika